Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya, dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar saat Xiaoli dan Xiaolong melakukan diskusi dengan Kaisar Ming. Orang-orang Xiao lalu berteriak, "Ayo kita berjuang bersama-sama." Xiaoli, Kaisar Ming, dan Xiaolong lalu memimpin orang-orang Xiao yang tersisa untuk berjuang. Pertempuran pun kembali meletus. Pemimpin kelompok orang yang berjubah hitam segera melesat ke arah Xiaoli. Xiaolong dan Kaisar Ming diam membentuk segel tangan. Telapak tangan energi lalu ditembakkan ke arah ketiganya. Buah, dedor, dedor. Ketiga orang itu lalu terpental ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Dengan kekuatan Kaisar Bintang 5 orang Haipo dan keterampilan bertarung tingkat lanjut yang digunakan mereka, ketiga Kaisar Samsung Xiaoli dan dua lainnya bukanlah suatu masalah bagi mereka. Pemimpin kelompok Haipo itu lalu berkata, "Aku serahkan sisanya kepada kalian," ucap dari pemimpin Haipo itu. Orang-orang Yimou segera menggila-gila menyerang orang-orang Xiao. Sementara itu saat orang-orang Yizhou akan menghunuskan pedang, sebuah tombak terlempar dari udara menghantam orang-orang Yizhou. Hiya, buar! Kaisar Ming segera menoleh ke arah tombak itu datang. Kaisar Ming lalu berkata, "Xiaoqi," ucap dari Kaisar Ming. Xiaoli lalu berkata, "Xiaoqi, bukankah aku menyuruhmu untuk menemui Xiaoyan? Tapi kenapa kamu kembali lagi?" tanya dari Xiaoli. Awalnya Xiaoqi melarikan diri menggunakan jalan rahasia untuk mencari Xiaoyan. Tetapi dia kembali untuk membantu kelompoknya. Xiaoqi lalu berkata, "Aku tidak bisa meninggalkan kakek sendirian di sini. Meskipun aku tidak memberikan banyak kontribusi kepada orang-orang Xiao kali ini, aku lahir dari orang-orang Xiao dan mati untuk orang-orang Xiao," ucap dari Xiaoqi. Mendengar itu, orang-orang Xiao dan lembah Tianming meraung dan mengangkat senjata mereka. "Ayo kita serang mereka," ucap dari mereka. Xiaoli dan kedua lainnya lalu mengangguk. Mereka segera merapatkan barisan. Xiaoli memimpin maju orang-orang Xiao dan Yizhou melangkah mundur melihat semangat orang-orang Xiao itu. Pemimpin kelompok orang-orang Haipo lalu berkata, "Kalian tidak boleh mundur, cepat serang mereka," ucap dari pemimpin orang-orang Haipo. Pertempuran pun kembali meletus. Pemimpin kelompok Haipo melambaikan tangannya dan gelombang energi pun meledak menyapu kelompok orang-orang Xiao. Buar! Kelompok Xiaoli terpental ke belakang. Xiaoqi dengan cepat pulih. Dia bergegas untuk maju. Tangannya memegang tombak panjang. Dia lalu meluncur menembakkan ke arah pemimpin Haipo itu. Hiya, buar! Pemimpin Haipo kembali melambaikan tangannya. Serangan Xiaoqi dengan mudah ditangkis olehnya. Pemimpin Haipo lalu mengulurkan tangannya kembali dan telapak tangan energi pun ditembakkan ke arah Xiaoqi. Buar! Xiaoqi terpental ke belakang. Tidak sampai di situ, pemimpin Haipo segera melesat ke arah Xiaoqi. Dia lalu mengulurkan tangannya. Telapak tangan energi kembali ditembakkan ke arah Xiaoqi. Hiya, buar! Keputusasaan merasuki hati semua orang melihat kejadian ini. Saat Xiaoqi sedang di ujung hidupnya, tiba-tiba serangan yang mengarah kepadanya telah ditahan oleh senjata seseorang. Senjata itu terlihat familiar. Sepertinya itu adalah senjata Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Aku kembali," ucap dari Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan tiba saat paling kritis. Xiaoli lalu memandang Xiaoyan dengan harapan dalam di hatinya menjadi lebih kuat lagi. "Kalian telah menderita, mulai hari ini tidak akan ada yang bisa menggertak semua orang-orang Xiao," ucap dari Xiaoyan. Semua orang-orang dari Yimou terkejut karena orang-orang yang muncul tiba-tiba terlalu mengagumkan. "Akankah kembalinya Xiaoyan akan menjadi keselamatan bagi kita?" ucap Xiaoli di dalam hatinya. "Kalian semua harus bertahan, tunggu sampai aku menyelesaikan semuanya," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu menatap 5 orang berjubah hitam itu. "Hah, kamu hanyalah seseorang pertarung bintang 4. Tidak mungkin bisa mengalahkan kami berlima," ucap dari salah satu pria berjubah hitam itu. Orang-orang Haipo semakin sombong. Jelas mereka sangat meremehkan kekuatan Xiaoyan kali ini.
Tetapi yang mereka tidak tahu adalah Xiaoyan adalah seorang jenius yang mampu mengangkat kekuatannya dengan sangat cepat melebihi orang-orang normal lainnya. Nak, kamu memang jenius, paling berbakat dari klan Xiao. Kamu juga merupakan harapan klan Xiao kami. Klan Xiao bangga kepadamu, tetapi mereka sangat kuat. Lebih baik kamu segera membawa Xiaoqi pergi dari sini, sehingga kamu bisa membalas dendam di masa depan, ucap dari Xiaoli. Setelah Xiaoli berkata seperti itu, tubuh tua itu langsung berdiri di depan Xiaoyan. Tubuh kurus tua itu melindungi Xiaoyan. Lalu Xiaoli, Kaisar Ming, dan Xiaolong berdiri berdampingan dan mengelilingi Xiaoyan untuk melindunginya. Aku pikir dia adalah pahlawan, tetapi ternyata dia hanyalah seorang pengecut. Ucap pria berjubah hitam saat melihat Xiaoyan dilindungi oleh orang-orang tua semacam itu. Mendengar itu, Xiaoli lalu berkata, "Xiaoyan, jangan dengarkan mereka. Turuti saja apa perintahku," ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu tersenyum dan berjalan maju. "Aku kembali ke sini karena aku ingin memiliki segalanya di sini. Jadi jangan khawatir, tidak akan ada yang bisa menyakiti kalian ataupun aku saat ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, pria berjubah hitam lalu berkata, "Aku pernah melihat orang yang arogan seperti ini, tetapi tidak pernah melihat orang yang searogan sepertimu. Bocah ini benar-benar berpikir dia bisa menentang kita semua sendirian." Ucap pria berjubah hitam itu. Ketika kalimat ini terdengar, 5 siluet Nan Erming, Xiao Zhan, Ziying, dan Xiao Yao juga Storm turun dari langit dan berdiri berdampingan di belakang Xiaoyan. "Hah? Apa? Ada Xiao Yao, penguasa klan Xiao masa lalu. Bukankah kamu telah mati?" ucap dari salah satu pemimpin klan iblis fantasi. "Penguasa klan Xiao," ucap dari pria berjubah hitam. Xiaoli dan Xiaolong merasa gembira. Penguasa klan akhirnya kembali di saat kritis seperti ini. Xiao Yao lalu berbalik mengalihkan pandangannya kepada kerumunan orang-orang Xiao. Air mata mengalir di mata mereka. Xiao Yao pun langsung menyapa para leluhur dan penetua yang dikenalnya. Setelah itu pertempuran yang kuat pun akhirnya dimulai lagi. Setelah datangnya bantuan dari Xiaoyan dan yang lainnya, klan Xiao kembali bisa bertarung dengan kuat. Klan Xiao saat ini bisa terus memberantas garis depan musuh. Beberapa orang berjubah hitam memandangi situasi ini. Mereka sangat marah melihat situasi ini. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di depan tim dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Sial, bisa-bisanya Xiaoyan hanya dengan bintang 4 saja memporak-porandakan orang-orang dan kekuatannya sangat di atasnya, ucap dari pria berjubah hitam itu. Sementara itu Xiaoyan menenangkan pikirannya dan melihat sekelilingnya. Dan akhirnya berkata kepada 5 orang berjubah hitam itu di udara. Sementara itu Xiaoyan lalu berkata, "Sekarang kalian tidak akan bisa melarikan diri. Kalian semua harus tahu ini adalah Xiao Yao, kepala penguasa klan Xiao. Dia adalah legenda klan Xiao," ucap dari Xiaoyan. Orang-orang klan Xiao pun bersorak. Lalu Xiaoyan memperkenalkan teman-temannya satu demi satu. Dan selalu diikuti dengan sorakan dari orang-orang klan Xiao. Tiba-tiba klan Xiao memiliki kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klan Yimo terkejut dengan pasukan kelompok Xiaoyan. Lancang sekali keparat itu kepada Lao Zu. "Aku akan menghancurkannya lebih dulu." Pria berjubah hitam itu lalu meraung. Tiba-tiba 5 dari mereka bergegas untuk menangkap Xiaoyan. Melihat kelima sosok itu berlari ke arah Xiaoyan, Xiaoyan lalu berkata, "Ingin menangkapku?" "Berhati-hatilah," ucap dari Xiaoyan. Pilar api pun dikeluarkan dan ditembakkan ke arah mereka. Wush, dadedor, buar. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang. Mereka lalu berkata, "Serahkan ini kepada kami. Kamu harus melindungi Xiaoqi," ucap dari mereka. "Apa kalian meremehkanku?" tanya Xiaoyan sedikit geram. Orang-orang Xiao lalu berkata, "Mustahil seseorang kaisar bintang 4 akhirnya bertarung sendiri melawan 5 orang bintang 5. Lalu Xiaoyan berteriak dengan keras. Orang-orang Xiao terkejut saat melihat Xiaoyan dengan mata yang mengerikan. Sementara itu Xiao Yao yang melihat Xiaoyan, dia lalu berkata, "Jika dia bisa menang, dia akan mencapai tingkat tertinggi," ucap dari Xiao Yao. Sementara itu Xiaoqi yang khawatir kepada Xiaoyan, dia lalu bergumam, "Suamiku, dia khawatir dan hampir pingsan saat ini."
Setelah itu, Xiaozan datang untuk menjaga Xiaoqi. Xiaozan lalu berkata kepada Xiaoqi, "Tenang, kami telah meninggalkan Purple Shadow cadangan kali ini," ucap dari Xiaozan. "Bagaimana jika kesalahan terjadi dengan cadangannya?" ucap dari Xiaoqi. "Tenang saja, kami telah lama mengikuti Xiaoyan dan mengenalnya dengan baik. Meskipun pertempuran ini sangat berbeda, Xiaoyan pasti akan menang," ucap dari Nan Army yang mencoba menenangkan Xiaoqi dan mulai lega. Sementara itu, perhatian semua orang tertuju kepada pertempuran Xiaoyan. 4 orang berjubah hitam mengayunkan rantai iblis yang mengancam jiwa Xiaoyan dan menyerang Xiaoyan. 20 rantai iblis berhasil menjerat tubuh Xiaoyan saat ini. 20 rantai menjerat Xiaoyan dengan kuat, melayang seperti kepompong besi di udara. "Hahaha, ternyata kesombonganmu tidak sepadan dengan kekuatanmu," ucap pria berjubah hitam sambil tertawa liar. Xiaoqi melihat itu, dia lalu berteriak dengan sedih. "Suamiku!" ucap dari Xiaoqi. Xiao Yao lalu meraung, "Beraninya kamu menyakiti keluargaku, kau akan berurusan denganku," ucap dari Xiao Yao. Tiba-tiba sihir angin keluar dari kepompong besi dan menghancurkannya. Xiaoyan pun berhasil keluar dari kepompong besi itu. "Sekarang adalah giliranku," ucap dari Xiaoyan. Dia langsung melesat ke atas pria berjubah dan memukulkan tinjunya. Hiat, buar! Pria berjubah hitam itu tidak dapat menahan pukulan Xiaoyan itu dan langsung tersungkur kesakitan. Xiaoyan sangat tidak normal. Dengan peringkat bintang 4 mampu memberikan pukulan kuat. Dia memang bukan manusia, ucap dari Xiaozan yang memuji Xiaoyan saat ini. Melihat itu, salah satu pria berjubah hitam lalu berkata, "Itu pasti kebetulan. Aku tidak percaya kamu bisa keluar dari jeratan rantai iblis yang kuat itu," ucap dari pria berjubah hitam itu. Setelah itu, Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan keluar api merah muda dan menjadi sosok singa merah. Sekali lagi pertempuran sengit terjadi antara Xiaoyan dan pria berjubah itu. Hiya, dededok, buar! Semua orang terkejut ketika melihat Xiaoyan dapat mengimbangi 5 orang bintang 5 itu dan terlihat santai-santai saja. Langkah mengejutkan Xiaoyan juga mengubah wajah 3 pria berjubah hitam lainnya yang masih berada di bintang 4 puncak, dan mereka pun segera melemparkan rantainya. Hiya, dededok. Namun api surgawi biru tiba-tiba meledak dan menahan serangan rantai itu. Lalu langsung melesat ke arah 3 pria berjubah hitam itu. Buar! Melihat perubahan drastis dalam pertarungan Xiaoyan, membuat Xiaoqi yang melihatnya menutup bibir merahnya dengan tangannya. Payudaranya sedikit bergelombang atau bergoyang. Suaminya sangat kuat. Dia benar-benar membunuh 3 kaisar pertempuran puncak bintang 4 hanya dalam 1 kali gerakan saja. Tingkat keterampilan bertarung apa ini? Ucap dari Xiaoqi yang benar-benar terkejut. Lalu sosok Ji Ying tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan yang sudah dijaga oleh Strom. "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak ingin melindungi Xiaoyan?" ucap dari Strom kepada Ji Ying. Mendengar itu, Ji Ying lalu berkata, "Hei, lihatlah, apakah kamu pikir aku masih berguna jika aku di sana? Xiaoyan mampu membunuh mereka sendirian," ucap dari Ji Ying. Xiaoyan akhirnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat lagi. Xiaolong hanya bisa menghela nafas lega memuji trik rumit yang baru saja dia lakukan oleh Xiaoyan. "Nah, mereka masih terlalu lemah," ucap Xiaoyan ketika melirik ketiga pria baju hitam itu yang jatuh ke kubangan lumpur. "Kamu pasti menyembunyikan level pertarunganmu. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu kuat?" ucap pria berjubah hitam bintang 5. "Menyembunyikan kekuatan? Maaf, aku tidak memiliki hobi seperti itu," ucap dari Xiaoyan. Lalu dia menyeret pedangnya dan menebaskannya ke arah pria berjubah hitam bintang 5 itu. Pria itu lalu melangkah mundur tanpa sadar ketika Xiaoyan mendekat. Sampai dia jatuh ke tanah dan bangun lagi. Setelah itu Xiaoyan lalu menghilang di depannya. Pria itu lalu berkata, "Kemana dia?" ucap dari pria berjubah hitam itu. Lalu tiba-tiba Xiaoyan kembali muncul lagi di depan pria itu. "Bagaimana mungkin kamu bisa tiba-tiba menghilang begitu saja di depan mataku tadi? Ini benar-benar mustahil," ucap dari pria itu. "Dengan kekuatan jiwaku, aku adalah penguasa segalanya," ucap dari Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, orang Haipo lalu menemukan bahwa segala sesuatu di sekitaran mereka telah berubah seketika.
Setelah Xiaoyan memamerkan skill bertarung jiwanya, orang-orang Haipo itu baru sadar bahwa sekarang tidak ada teriakan dari orang-orang yang bertempur dan sorakan di sekitaran mereka pun menghilang. Mereka tampaknya telah masuk ke dimensi lain. Tempat apa ini? Sangat aneh, ucap pria berjubah hitam itu. Orang-orang berjubah hitam itu tidak bisa menahan kepanikan ketika berada di dunia yang luas ini. Tanpa mereka sadari sebelumnya, sebenarnya mereka telah berpindah tempat. Setelah itu pun Xiaoyan lalu membentuk segel tangan. Dan dimensi ruang jiwa telah berubah lagi menjadi tempat yang ditutupi dengan darah. Sungai darah pun lalu bergemuruh dan melonjak ke langit. Sungai ini mengalir deras ke arah pria jubah hitam itu. Aku yakin ini hanyalah ilusi, ucap dari pria berjubah hitam itu. Namun saat sungai itu menerjang ke arahnya, itu sangat terasa nyata. Dan ketika dia ingin meloloskan diri, semuanya sudah terlambat. Sungai darah itu benar-benar menggoyak jiwa. Pria berjubah hitam itu lalu menjerit dan terus berguling di aliran sungai sambil memegangi kepalanya. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, "Kamu datang ke klan Xiao untuk berniat jahat. Aku harap kematian ini akan membuatmu sadar," ucap dari Xiaoyan. Pria berjubah hitam itu sedang sekarat dan jatuh di dimensi yang sebenarnya. Xiaoyan lalu menatap pria itu, lalu dia menghunuskan pedangnya dan menghantamkannya ke arah tubuh pria berjubah hitam itu. Buar! Xiaoyan pun melihat itu, dia tersenyum sambil melambaikan tangannya, menghentikan kekuatan jiwanya, dan dimensi ilusi pun telah menghilang. Segalanya telah muncul kembali. Pria berjubah hitam itu sekarang sudah tidak bernyawa. Xiaoyan, kamu benar-benar begitu menakutkan, ucap dari Xiao Yao. Melihat bahwa salah satu sekutu kuat mereka telah tumbang, penganut Yi Jiao pun merasa sangat panik. Jangan biarkan mereka lolos, ucap Xiaoyan yang melihat kepanikan mereka. Xiaozan pun langsung melesat dan mengubah energi Golden Sky Tiger, lalu telapak harimaunya menghantam semua musuh yang berada di tanah. Dededor, buar! Seakan-akan tidak mau kalah, Storm pun langsung menyerang dengan menggunakan tongkatnya. Lalu angin yang kencang langsung menyerang mereka, merajut mencabik-cabik penganut hijau itu. Dededor, buar! Nan Erming menepuk kedua telapak tangannya. Kabut hijau muda berangsur-angsur menjadi tebal. Kabut itu dengan cepat menembus kelompok orang-orang hijau. Mereka pun lalu berjatuhan saat bersentuhan dengan kabut itu. Orang-orang hijau lainnya segera mundur melihat itu. Xiao Yao segera menghadang mereka. "Kalian sepertinya akan melarikan diri," ucap dari Xiao Yao. Xiao Yao lalu mengangkat telapak tangannya. Doki putih melonjak dan membentuk seekor singa putih besar. Singa itu bergegas maju dan menyerang orang-orang hijau. Dededor, buar! Lord of Demon God terpental jauh. Orang-orang sisanya terluka parah dan mati. Xiaoyan dan yang lainnya melangkah mendekati ke arah Lord of Demon God. Xiaoyan lalu berkata, "Hahaha, beritahu aku sesuatu jika kamu masih ingin hidup," ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport kami lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Through the Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman-teman kalian atau grup-grup tertentu ya. Kayak kemarin gue dapat info di Facebook juga. Terima kasih semuanya, terima kasih banget. Gak apa-apa kok kalau bisa yang di Facebook openingnya atau sumbernya Pian Rafe kasih. Nggak, tenang aja, santai kok. Gua malah bersyukur kalau misalkan ada yang kreatif kayak gitu. Berarti gua cukup bisa menghasilkan untuk orang lain juga ya, dan bermanfaat. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum. Semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.